Ad-Din. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Itu salah, ini salah, gak ada yang bener. Ini pasti ada apa-apanya. Mereka gak bertanggung jawab, gak bisa diandalkan. Aduh, gimana jadinya hidup ini? Kamu bisa gak sih yang bener? Masa gitu aja gak bisa? Ya sudah, kita seneng-seneng aja sampai mabok ya bos. Aduh, apa yang akan terjadi kalau gini terus? Hei, lakukan dong seperti yang saya lakukan. Hah? Sungguh tidak ada harapan. Capek deh. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Ad-Din, manusia itu bersifat lemah dan kuat. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Allah, Dialah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah lemah menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kuat itu lemah kembali dan tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha mengetahui, lagi maha kuasa. Manusia itu bersifat penakut, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Manusia itu bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Manusia itu pembantah. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Manusia suka berlebih-lebihan, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Manusia itu pelupa, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Manusia suka berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
Manusia mempunyai sifat kikir. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Manusia terkadang lalai, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Manusia seringkali kufur nikmat, dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hambanya sebagai bahagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Manusia itu zalim dan bodoh. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Manusia suka menuruti prasangkanya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Manusia suka berangan-angan. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu." Ad-din, tetaplah berpegang teguh kepada tali agama dan petunjuk dari Allah. Jaga keimanan selangkah demi selangkah. Kisah sahabat Hanzalah. Abu Bakar pernah menemuiku, lalu ia berkata kepadaku, "Bagaimana keadaanmu, wahai Hanzalah?" Aku menjawab, "Hanzalah kini telah jadi munafik." Abu Bakar berkata, "Subhanallah, apa yang kau katakan?" Aku menjawab, "Kami jika berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami jauh dari Rasulullah dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa." Abu Bakar pun menjawab, "Kami pun begitu." Hingga mereka berdua akhirnya menghadap Rasulullah. Mendengar permasalahan mereka, Rasulullah hanya tersenyum dan menjawab, "Selangkah demi selangkah Hanzalah, selangkah demi selangkah." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.